kita percaya bahwa Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Dia mengetahui apapun yang menjadi masalah di dalam hidup kita, segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, segala apapun yang kita bawa saat ini. Mari kita bawa kepada Tuhan. Kita mau persembahkan seluruhnya, karena Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Saat ini Tuhan, lah seluruh hati kami, lah seluruh jiwa kami Tuhan, Kau persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Kamu diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan segala kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami.
Bapa yang penuh kasih. Engkau yang boleh selalu kami rindu, kami puji, kami sembah seumur hidup kami. Engkau Allah yang mengasihi kami sehabis-habisnya. Ini kami anak-anak-Mu pribadi, lepas pribadi di tempat ini. Rindu dan mau mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mengerti rencana-Mu dalam kehidupan kami. Memegang segenap janji yang Kau boleh berikan bagi kami untuk menjadi pegangan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Gemburkan tanah hati kami. Persiapkan kami. Biar segenap firman yang boleh ditaburkan, boleh menguatkan, membebaskan, memberikan kelepasan. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang Kau merdekakan. Pribadi yang Kau ambil, yang Kau angkat, yang Kau kasihi sebagai anak-Mu sendiri. Berkati juga hamba-Mu ini yang terbatas dengan kata-kata. Biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu, hanya nama-Mu saja yang boleh terus dipermuliakan. Dan hamba-Mu ini semakin kecil, Engkau Yesus yang boleh semakin besar dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Thank you tim pujian. Shalom saudari-saudariku. Saya di sini agak sedikit mengintip karena silau. Tapi it's okay, masih kelihatan kok bayang-bayang. Ya. Ada yang tahu tema kita malam hari ini apa? Katanya deeper. Kita mau pergi jauh lebih dalam lagi. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau mengerti Tuhan itu seperti apa. Kita mau mengerti apa rencana Tuhan. Dan apa yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Ya, subtemanya kita malam hari ini adalah in act. In act itu saya buatkan akronim supaya kita mudah ingat. Yaitu accept, change, dan take action. Jadi E-nya itu accept, apa yang harus kita terima. Change, apakah saya harus ganti bajuku, karena kayaknya enggak sopan saya di depan pakai kaos oblong. Tapi sering kali kita datang sama Tuhan seperti itu, dengan berbagai keadaan. Cek. Dengan berbagai keadaannya kita, yang kita tidak layak, dengan keberdosaannya kita. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Yang terakhir, action apa yang harus kita buat? Action apa yang harus kita take untuk kita bisa terus masuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi dalam kehidupannya kita. Kita mau baca sama-sama ayatnya. Tulisannya cukup jelas ya. Kalau tidak silakan buka holy phone-nya. Supaya kita bisa sama-sama baca sama-sama. Saya akan baca ayat ganjilnya, saudara-saudariku sekalian baca ayat genapnya. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Ya, malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya dikasih waktu tidak banyak, katanya lagi demo, suasana tidak banyak. Kokojo sebentar saja ya, katanya seperti. Jadi karena disuruh sebentar, kita nanti selesai subuh saja. Sekalian ya, kan tidak boleh pulang malam, sekalian pulangnya pagi. Ya, tema kita malam hari ini, in action apa yang harus kita buat? Bisa next slide? Ya, ada 3 hal. Kalau kita mau pergi jauh, lebih dalam lagi kenal sama Tuhan, mengerti apa mau Tuhan dalam hidup kita, ada 3 hal yang mesti kita buat, dan itu seperti sebuah siklus yang berulang. Ketika kita sampai di titik akhir, di poin yang ketiga, kitalah yang menjadi orang yang boleh membawa orang untuk mengenal poin 1. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, accept the invitation. Terima undangannya Tuhan. Undangan untuk apa? Untuk apa? Untuk datang ke pesta perjamuan. Untuk boleh merasakan, untuk boleh hadir, untuk boleh bertumbuh, untuk boleh tinggal gabung dalam persekutuan, untuk berada dalam kerajaan Allah. Mungkin kita sudah lupa, apa sih itu kerajaan Allah? Pelajaran kita waktu SMP, kelas 2, kelas 3 kalau tidak salah. Karena sama masih ingat, kakiku sampai biru dicambuk sama Pastor Boni karena saya tidak tahu menjelaskan apa itu kerajaan Allah waktu SMP. Dan dia sudah menjelaskan berulang-ulang karena saya main-main, saya lupa. Akhirnya saya dicambuk, dulu yang ngajar saya pelajaran agama itu Pastor Boni. Sekarang dia ada di Jogja kayaknya kalau tidak salah. Ya, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu suatu keadaan di mana Allah kita biarkan meraja dalam kehidupannya kita. Itu berarti bukan nanti ketika kita berpulang, bukan nanti ketika kita meninggal, tapi sesuatu yang boleh kita rasakan, yang kita alami, damai, sukacita, kebahagiaan itu, senangnya itu bersama-sama dengan Kristus di dunia ini ketika kita masih hidup. Itu kerajaan Allah, yaitu suatu keadaan di mana kita membiarkan Tuhan meraja dalam hidupnya kita. Terus apa yang di sini Yesaya 55 ayat 1 dikatakan seperti ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Artinya apa? Semua daripada kita diundang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi kan di bacaan yang kita baca tadi sama-sama, dia sudah undang orang-orang dekatnya kita, orang-orang pilihannya, tapi tidak ada yang mau datang. Akhirnya apa? Dia perintahkan panggil semua orang. Mau orang baik, mau orang jahat, mau orang berdosa, mau orang kurang ngajar, mau pokoknya semua diundang. Tanpa terkecuali, mau dia kenal Yesus, mau dia, semua daripada kita diundang. Untuk datang ke dalam perjamuan, untuk masuk ke dalam damai sukacita kerajaan Allah itu. Jadi semua daripada kita diundang. Terus bagaimana? Ini sebuah lukisan yang mungkin sering kali kalau teman-teman SADR atau seminar sering sekali lukisan ini muncul. Tuhan itu memanggil, mengundang. Keputusan saudari-saudariku dan saya, itulah yang menentukan mau terima undangan Tuhan atau tidak. Karena apa? Tuhan sangat menghargai free will-nya kita, kehendak bebasnya kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka memaksa. Kemerdekaan, tapi dengan paksaan itu bukan suatu kemerdekaan, tetapi sebuah hukuman atau kungkungan. Jadi pilihannya ada di kita. Di Wahyu 3 ayat 20 dikatakan seperti ini. Bantu saya baca yuk, 3, 2, 1. Ini multimedia yang salah. Kenapa tulisannya jadi buram? Tidak mungkin resolusi filenya kecil kali ya. Karena saya kirim lewat WA jadi
filenya jadi mengecil. Harusnya ukurannya sudah sesuai, tapi masih terbaca ya. Setidaknya masih tahulah bacaan dari mana. Wahyu 3 ayat 20. Lihatlah aku berdiri di depan pintu, tambah hilang. Lihatlah aku berdiri di depan pintu, mengetuk. Jadi gagang pintunya itu tidak ada di luar. Jadi kita yang harus membuka dari dalam. Jadi kitalah yang harus mengizinkan, mengundang, memanggil Tuhan hadir dan masuk dalam hidupnya kita. Kalau si jahat, dia akan masuk dan memaksa. Tuhan kita bukan orang yang suka memaksa. Jadi keputusan ada di tangannya kita. Ketika kita undang dia masuk, apa yang terjadi? Ia akan duduk makan bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Orang yang biasa duduk makan sama-sama dengan kita, kalau kita undang tamu, apakah orang yang baru kita kenal lalu duduk makan sama-sama dengan kita? Pasti tidak ya. Pasti orang yang sudah mempunyai relasi, punya hubungan yang baik, itulah yang duduk makan bersama-sama dengan kita. Jadi tidak hanya sekedar mengundang dia masuk, tapi jadikan dia sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat yang akrab, yang teman kita makan. Artinya apa? Dalam segala proses hidup, aspek kehidupannya kita, Tuhan terlibat di dalamnya. Jadi undang Tuhan masuk, terima undangannya. Terima undangannya, buka hatinya kita, biarkan Tuhan hadir dan masuk dalam kehidupannya kita. Karena apa? Di dalam dunia ini, kalau kata Rasul Paulus, dunia ini dikuasai oleh kuasa dosa. Kuasa dosa itu tidak sama dengan dosa. Kuasa dosa itu suatu keadaan di mana dosa menjadi nature-nya kita, menjadi alaminya kita. Anak kecil kan kalau kita lihat, dia tidak pernah bikin apa-apa, tiba-tiba saja dia rebut mainannya temannya. Ya sudah menangis, pokoknya temannya tidak peduli, pokoknya diambil. Apakah orang tuanya pernah ajarkan? Pasti tidak. Tapi itu menjadi nature-nya kita, menjadi otomatis kita seperti itu. Karena apa? Karena kita berada di bawah kuasa dosa. Jadi untuk itu dikatakan di Ulangan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi pilihannya kita cuma dua. Kita mau kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Kita berada seperti seorang di persimpangan jalan. Ketika kita sudah ditebus sama Kristus, kita menjadi pribadi yang benar-benar merdeka. Keputusan sekarang kita ada pada kita. Kita mengabdi kepada Tuhan A atau kita mengabdi kepada Tuhan B. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan kita pilihan, dia menganjurkan kita. Dia katakan seperti ini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Tuhan tidak hanya sekedar memberikan kita pilihan, dia menganjurkan kita untuk memilih. Sama seperti dia mengetuk hatinya kita. Pilihannya tetap ada pada kita. Jadi terima undangan Tuhan. Undangannya Tuhan dalam bentuk realnya apa? Datang ke persekutuan doa. Datang misa ekaristi. Ini kan ada tadi makan bersama dengan Tuhan. Ekaristi. Gerejanya kita begitu kaya. Dalam gereja Katolik itu ada 3 bentuk penyembahan, dulia, hiperdulia, sama latria. Penyembahan namanya kata penyembahan yang sejati namanya persembahan. Dari perjanjian lama itu selalu ada kurban. Jadi kalau kita sekedar menyanyi-nyanyi kata Pak Romo Koko waktu kita KRK kemarin, mungkin kita Bible study yang dengan sedikit emosional. Saya tidak mengatakan kita datang pede ini salah, tapi itu sebagai sarana untuk pertumbuhan imannya kita. Tapi kalau kita mau datang, mau betul-betul menyembah Tuhan, yang latria bukan hanya dulia, penghormatan, datanglah ke ekaristi. Namanya persembahan, namanya penyembahan, ada kurban. Dari perjanjian lama seperti itu. Ishak dipersembahkan
selalu ada lembu dipersembahkan, burung merpati. Dan kita sebagai orang Katolik, Kristuslah yang menjadi persembahannya kita, yang kita boleh kenang setiap minggu. Kristus boleh hadir menjadi korban untuk kehidupannya kita. Jadi undangannya Tuhan apa? Invitation yang Tuhan berikan sama kita yang realnya apa? Datang ke persekutuan doa, datang misa, kenal firman Tuhan, belajar. Untuk apa? Untuk hari demi hari kita boleh semakin mengerti bahwa undangan apa yang Tuhan berikan? Undangan kasih. Dia mengasihi kita. Undangannya tadi yang dimakan semua diundangkan untuk datang makan kan? Karena apa? Dia tidak peduli sudah sejauh apa kita jatuh. Dia tetap panggil kita datang. Karena apa? Karena dia mengasihi kita. Kata Rasul Paulus, janganlah meninggalkan pertemuan ibadat. Karena itu baik bagi pertumbuhan jiwamu. Jadi hadirlah ke persekutuan doa, datang PD, bersyukur mungkin kita kenal Tuhan awalnya lewat KRK, akhirnya kita di sini setelah bertumbuh terus di mana Tuhan boleh taruh kita. JSM sekarang umurnya berapa ya? 20 ya? 20 tahun, berarti 19 tahun sesudah ada di komunitas ini. Dan komunitas inilah yang mengubah saya, ada banyak pertengkaran di dalam, ada cekcok, ada ini itu, ada tidak suka, tapi terus berjalan karena itu yang membuat kita terus bertumbuh. Datang ke persekutuan. Yang berikutnya, next. Tambah buram. Yang kedua tadi, yang pertama apa? Accept the invitation. Terima undangan Tuhan. Undangan apa? Undangan kasih yang memulihkan hidupnya kita, yang kita dibentuk, yang kita kenal, yang kita tahu, akhirnya kita mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Terus yang kedua, yang C-nya, change your clothes. Jadi bajuku ini tidak sopan, saya datang dengan baju ini dengan keberdosaan. Kadang kita sering kali seperti itu. Ini Matius 22, saya pun tidak bisa baca. Matius 22, 11-12, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta, lalu ia dibuang keluar. Jadi raja marah, karena yang diundang itu datang dengan tidak memakai pakaian pesta. Ini alegori, ini adalah perumpamaan yang Yesus berikan, bukan berarti Bapak Ibu datang ke gereja harus rapi, lengkap dengan pakaian, bukan. Tapi yang Tuhan mau katakan, kita diminta untuk meninggalkan kehidupan lamanya kita. Tadi kan kita sudah mengenal, kita sudah belajar, kita sudah datang ke persekutuan, kita sudah kenal Tuhan, kita sudah tahu Dia mengasihi kita. Responnya kita apa? Mengganti identitas kita yang lama menjadi identitas baru sebagai anak-anak Allah. Artinya apa? Artinya ada pertobatan di situ. Artinya apa? Artinya hidup kita hari demi hari boleh semakin mengenal Kristus, bertumbuh dalam iman, dan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Bahasa kitab sucinya ada penyangkalan diri. Itu yang Tuhan minta dari kita. Efesus 4 ayat 22-24 berkata seperti ini. Ayo bantu saya baca yuk, semoga masih terbaca. Kalau tidak bisa baca, buka Holy Phone-nya kalau begitu. 3, 2, 1. Ya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Artinya apa? Pakaian pesta kita memakai manusia baru kita. Yang seperti apa? Yang hidup dalam kebenaran. Tadi kan kita sudah belajar Tuhan mengasihi kita sudah belajar kebenaran lewat apa? Lewat persekutuan, lewat datang misa, lewat
banyak hal. Sekarang kita diminta untuk hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu apa? Ini juga sering kita bingung. Kebenaran itu bukan apa tapi siapa. Kalau menurut imannya itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kebenaran itu siapa? Aku. Akunya siapa? Yesus. Jadi hiduplah hari demi hari, belajar berusaha hidup seperti Kristus. Kalau dunia katakan follow your heart, ikuti kata hatimu. Orang Kristen tidak boleh seperti itu. You do not follow your heart, you follow Jesus. Tepuk sebelahnya, follow Jesus. Do not follow your heart, follow Jesus. Ya, kita tidak mengikuti kata hati kita karena hati kita dengan beraneka ragam banyak keinginan. Tapi ikutlah Yesus. Artinya apa? Kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Setuju ya sampai sini? Setuju ya? Ya, kita mau hidup dalam kebenaran. Kita mau memakai pakaian pesta, pakaian yang berada, yang berjalan, yang melangkah. Kita merubah hidupnya kita menjadi orang-orang yang benar. Yang kedua, Kolose 3, 12-14. Bantu saya baca yuk. 3, 2, 1. Iya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelembutan, dan kesabaran. Jadi pakaian lamanya kita yang kita egois, yang suka marah-marah, selalu menang sendiri, belajar untuk menjadi rendah hati, menjadi pribadi yang humble. Kemarin semisa waktu hari Minggu kita kan berbicara mengenai kerendahan hati waktu misa Minggu kemarin. Pastornya ada bercerita seorang ibu-ibu. Ibu-ibu kan suka cerita, dia bilang adakan persekutuan, lalu ada doa umat, dia tulis di situ di doa umatnya, tulisannya seperti ini, Tuhan, terima kasih anakku sudah lulus kuliah di Harvard University. Thank you Lord Jesus. Bagus enggak doanya? Bagus. Tapi masalahnya lingkungan sekitarnya rata-rata orang-orang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Jadi itu menjadi show off bahwa dia hebat, bahwa dia bisa tanpa kita sadari. Kita sering seperti itu. Tadi malam saya buka-buka TikTok, ada sebuah video seorang ibu-ibu dia berbicara, dia senang sekali sama pastor-pastor Katolik. Karena apa? Karena pastor Katolik tidak pernah bercerita mengenai dirinya, tapi dia bercerita mengenai Yesus. Dalam tanda kutip, seringkali kita sharing, kita menyampaikan sesuatu bukan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin tujuannya kita seperti itu, tapi seringkali kita tidak sadar. Makanya saya kasih sadar sekarang, saya kasih ingat. Tanpa kita sadari, kita memegahkan dirinya kita. Kita bercerita, puji Tuhan, saya baru pulang dari Jakarta, Tuhan berkati saya, pesawat tidak delay. Tapi kita bercerita di lingkungan orang tidak naik bus pun tidak pernah. Akhirnya apa? Kita menjadi batu sandungan bagi orang. Belajarlah peka terhadap lingkungan sekitarnya kita. Untuk apa? Itulah Tuhan hadir. Dia mau mengajar kita untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Jadi pakaian pesta di antara dasar semua itu, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran itu adalah kasih. Masih ingat kan? Kasih itu apa di Galatia? Kasih itu sabar, kasih itu lemah lembut, ada penguasaan diri dan sebagainya. Jadi kenakanlah pakaian kasih.
supaya engkau bisa membaur, engkau bisa menjangkau banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan. Terus yang berikutnya, saya kasih banyak sekali ayat, karena seperti yang saya bilang tadi, orang yang datang akhirnya meninggalkan gerejanya, datang ke gereja Katolik karena apa? Karena orang tidak pernah, karena pastor-pastornya kita meskipun khotbahnya sederhana, tapi dia tidak pernah memegahkan dirinya. Yang dia sampaikan, yang diceritakan adalah Kristus yang hidup, yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Ayo baca ya Roma 13 ayat 14. 3, 2, 1. Jadi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Yang di sini dimaksud janganlah merawat tubuh untuk memuaskan keinginan. Keinginan di katanya seperti ini, dari kalau kita baca bahasa aslinya itu lebih ke keinginan seksual. Kalau bahasa Inggrisnya itu lust itu hawa nafsu. Jadi keinginan yang untuk memuaskan dirinya, itu yang dimaksud di sini. Bukan kita tidak boleh merawat diri, bukan kita tidak boleh mempercantik diri, bukan kita tidak boleh menjaga kesehatan, itu bahkan harus wajib kita lakukan supaya kita bisa terus boleh melayani Tuhan. Tapi keinginan di sini, keinginan yang egois, yang untuk memuaskan, yang penting saya senang, saya tidak peduli orang mau seperti apa. Itu yang dimaksud di sini di Roma 13 yang dimaksud Rasul Paulus. Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Kalau ada terang di sini, ini sorotannya begitu kencang, bahkan Jacqueline di belakang itu jadi buram, saya lihat kayak bayang-bayang karena begitu terang. Jadi ketika ada terang, kita tidak bisa menyembunyikan apa-apa, semua begitu jelas, terang benderang. Jadi kenakanlah Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terangnya kita. Artinya apa? Lewat kebenaran, lewat ajaran-ajaran Tuhan, itu menjadi sarana, menjadi teguran, menjadi sarana yang mengubah hidupnya kita. Ya kita boleh terus bertobat untuk terus memperbaharui dirinya kita. Next, waktu saya tinggal 6 menit. Bisa slide berikutnya. Yang pertama tadi apa? Kan temanya kita in act. Yang pertama apa? Accept the invitation. Terima undangan Tuhan. Terus yang kedua, change your clothes. Artinya perbaharui hidupmu. Hiduplah dalam pertobatan. Tuhan yang sudah mengundang kita, karena Dia mengasihi kita, responnya kita dengan memperbaharui diri, dengan memperbaiki diri hari demi hari untuk boleh serupa sama seperti Kristus. Yang terakhir, take action. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Yang dipilih orang-orang seperti apa? Orang-orang yang mau berubah. Orang-orang yang menerima panggilan Tuhan. Orang-orang yang mau hidup dalam pertobatan. Itulah yang dipilih sama Tuhan. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan seperti ini. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi yang kita percaya, kita sudah yang hidup mengalami kasih Tuhan, yang kita sudah berhasil terus berusaha hari demi hari mengubah hidupnya kita, jadilah berkat di luar, supaya orang bisa melihat Kristus juga yang hidup dalam kehidupannya kita. Artinya apa? Kitalah yang menjadi Kristus-Kristus kecil di dunia ini. Matius 15 ayat 16, Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Penting kita menjadi terang dimanapun Tuhan boleh tempatkan kita. Saya minta waktu mungkin tambahan 5 menit, saya mau sharing sedikit. Belakangan ini saya banyak bergumul dengan orang-orang yang mungkin dengan banyak masalahnya, ada yang depresi karena kesehatannya memburuk,
ada yang kecewa karena urus orang tuanya sakit, berbagai macam banyak hal. Kami sering sharing sama Vivi, ternyata di luar banyak yang lebih susah daripada kita. Saya sudah susah. Terakhir juga ngobrol sama Pastor John, ada Jo, kau datang lagi bawa orang bermasalah. Masalahku saja tidak habis-habis. Semoga Pastor John tidak ada di sini. Jadi kita tidak ada pilihan. Kita harus belajar untuk menjadi terang bagi orang lain. Meskipun kadang kita dengan berbagai macam pergumulan hidupnya kita. Karena Tuhan mengasihi kita, Dia mau pakai kita untuk juga mengasihi orang lain. Tuhan mau pakai kita juga untuk membawa orang mengenal undangan Tuhan dalam kehidupannya mereka. Meskipun sudah pakai toa tadi, bisa jadi orang tidak dengar undangannya Tuhan. Kitalah saudari, saudara dan saya yang punya kewajiban untuk menyampaikan itu. Sebab bagi orang yang berada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Seringkali hidupnya kita hanya merupakan seremonial, rutinitas, pergi ke gereja, pergi memuji, pergi memulia Tuhan, datang ke gereja harus ini, harus itu, tidak boleh terlambat. Semuanya bagus, bagus. Tapi yang paling penting bukan hanya seremonialnya, tetapi iman yang bekerja oleh kasih. Artinya apa? Artinya kehadirannya kita boleh membawa orang mengenal kasih Kristus itu. Saya undang tim pujian untuk maju ke depan. Slide saya yang terakhir. Ya, ini rangkuman untuk kita. Ketika kita mau melangkah lebih dalam lagi mengenal sama Tuhan, memperbaharui hidupnya kita lebih mengasihi Tuhan, kita harus menerima undangan Tuhan. Undangan apa? Undangan kasih. Undangan apa? Untuk mengenal Dia lebih lagi dalam kehidupannya kita. Ketika kita kenal, kita mengerti, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita, kita akan mampu. Kita akan datang ke pestanya bukan dengan serampangan sama seperti baju kaos oblong yang saya pakai ini, tapi dengan pakaian yang rapi dan bersih. Artinya apa? Kita sudah meninggalkan manusia lamanya kita melangkah menghampiri Tuhan dengan pertobatan yang murni. Hidup kita yang diperbaharui menjadi pribadi yang lebih baik lagi hari demi hari. Dan yang terakhir, akhirnya karena kita merasa dikasihi, kita juga boleh terus memperbaharui hidupnya kita. Kita akhirnya bisa melangkah keluar menjadi terang bagi banyak orang, membawa orang lebih mengenal Kristus lagi dalam kehidupannya kita. Kita mau angkat sebuah lagu pujian, kita mau belajar, mungkin saudara-saudariku di sini, Tuhan, gampang sih. Jo bicara di depan, Tuhan mengasihi, tapi saya tidak pernah merasakan kasih-Nya. Bagaimana saya mau bertobat? Sepertinya semua orang tidak peduli sama saya. Orang-orang yang mengasihi saya justru meninggalkan saya. Saya datang ke gereja begitu kesepian, begitu sendiri seperti tidak ada apa-apa. Atau saya sudah berusaha memperbaiki hidupku Tuhan, tapi saya terjerat di dosa yang sama terus berulang, tidak bisa lepas. Malam hari ini Tuhan yang sama, yang boleh memulihkan saya dari berbagai macam addiction, pornografi. Saya kenal pornografi dari kelas 4 SD malah. Tuhan boleh membebaskan saya. Sudah hidup dalam free sex di kelas 2 SMA. Hidupku begitu berantakan, Tuhan bisa pulihkan. Tuhan yang sama juga akan memulihkan saudara-saudariku ketika menerima undangan Tuhan. Mau hidup mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita mau belajar mengasihi dan melayani lebih sungguh. Karena saudari-saudaraku dan saya mau dipakai lebih juga untuk memuliakan Tuhan. Melayani lebih sungguh. Mari kita bangkit berdiri. Melayani lebih
lebih sungguh. Tuhan lebih melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Kita mau ulang lagu ini sekali lagi sebagai doa kita, bahwa kita mau dipakai sama Tuhan untuk melayani sesamanya kita lebih sungguh. Karena apa? Karena Tuhan yang boleh terlebih dahulu mengasihi saudara-saudariku dan saya, yang boleh memanggil kita, mengundang kita, karena Ia mengasihi kita, yang sudah boleh memulihkan hidup kita, yang boleh memampukan kita meninggalkan kehidupan lamanya kita. Karena apa? Karena kasih-Nya, karena Roh Kudus yang selalu menemani kita. Kini keputusan ada di tangannya kita. Kita mau belajar untuk melayani sesama, dari yang paling kecil di lingkungan rumah kita, di pekerjaan, di keluarga, orang-orang yang mungkin kadang menjengkelkan kita, yang sudah melakukan begitu banyak kesalahan. Tuhan panggil kita untuk hadir di sana, untuk belajar mengasihi sama seperti Kristus sudah mengasihi kita. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapa yang penuh kasih, ini kami anak-anak-Mu dengan berbagai keterbatasan kami yang masih bergulat di dosa yang sama, di keadaan kami yang sama, di pergumulan yang sama yang tidak pernah selesai. Kami rindu Tuhan untuk boleh memperbaharui hidup kami, hidup dalam kebenaran, hidup mengasihi Engkau sehabis-habisnya. Tapi kami terbatas Tuhan, Engkau yang paling kenal kami. Seringkali kami sudah mengecewakan Engkau begitu dalam, tapi Engkau boleh selalu mengasihi kami. Bahkan kami dipanggil untuk boleh menjadi saksi melayani sesama kami. Terus berikan kami kekuatan itu. Allah Roh Kudus hadirlah, dampingi kami, kuatkan kami. Biar dimanapun Kau boleh tempatkan kami boleh menjadi berkat di sana. Karena Engkau yang boleh hadir dalam hidup kami. Orang tidak melihat kami lagi, tapi Engkaulah yang dilihat dalam kehidupan kami. Karena kami berusaha dan terus boleh berusaha untuk mengasihi Engkau, untuk memperbaharui hidup kami sama seperti Engkau. Mampukan kami Tuhan, beri kami kekuatan, gandeng tangan kami, kuatkan ketika kami rapuh, balut luka kami, balut hati kami. Ketika terasa begitu berat, luka itu begitu dalam menghancurkan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kami selalu puji seumur hidup kami. Karena kami mengasihi Engkau. Dan kami wujudkan kasih itu lewat mengasihi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Lebih sungguh.
banyak untuk firman yang dibawakan oleh Joe, Tuhan. Biarlah setiap firman ini mengajarkan kami untuk kami lebih lagi mengasihi Engkau, lebih lagi mencari kebenaran-Mu Tuhan. Dan Engkau yang membimbing kami dari hari ke hari menjadi anak yang layak di hadapan-Mu. Dan juga Tuhan, Engkau berkati Joe dan seluruh keluarganya. Biarlah Engkau pakai secara luar biasa sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk persembahan yang akan kami berikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah setiap persembahan ini bisa menjadi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Oke, shalom. Selamat Shalom. malam teman-teman semua. Ya, sambil kantong persembahan dijalankan, mungkin ada teman-teman yang malam hari ini tidak membawa cash. Jadi teman-teman boleh scan barcode yang ada di layar, ataupun bisa transfer ke rekeningnya JSM. Ada bisa OVO, bisa GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay, BCA, dan banyak lagi, silahkan. Kita berikan waktu sebentar untuk teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahannya. Oke, ya kita boleh next. Jadi untuk persekutuan doa kita minggu depan masih dengan tema besar yang sama, yaitu Deeper. Jadi di minggu depan adalah dengan subtema In Prayer, jadi bacanya Deeper in Prayer. Kalau hari ini kita belajar bagaimana kita bisa deeper in act dalam aksi kita. Nah, aksi tidak lengkap rasanya kalau tidak ada disertai dengan doa. Jadi minggu depan kita akan kembali bersekutu di Domus Fidei, bertempat di Gotong-Gotong jam 7 malam. Temanya sekali lagi Deeper in Prayer dengan pembicara atau sermon kita dari Koko Ardibisono. Jadi jangan lupa untuk mengajak teman-teman, untuk mengajak keluarga untuk hadir bersama-sama minggu depan di Gereja Gotong-Gotong jam berapa? Jam 7. Oke, boleh next. Jadi untuk DF kita yang semakin hari boleh semakin baik, saya mengundang untuk teman-teman semua boleh mengeluarkan HP-nya dan scan barcode di depan. Barcode di depan sudah sangat besar, jadi boleh kita scan bersama dan memberikan masukan terbaik. Jadi komentar dari teman-teman adalah masukan yang sangat luar biasa kami harapkan dari tim DF, tim pujian, maupun tim multimedia dan segala tim yang boleh melayani di setiap DF-nya. Jangan lupa di-scan dan memberikan masukan yang terbaik. Dan untuk catatan, masukan nanti teman-teman adalah sifatnya anonim. Jadi untuk teman-teman pelayanan tidak akan mengetahui siapa yang memberikan masukan. Jadi feel free untuk memberikan masukan-masukan apa saja yang mungkin teman-teman masih merasa kurang, yang perlu kami tingkatkan dari tim DF. Kami juga mengucapkan selamat datang, welcome home untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di Domus Fidei. Jadi untuk teman-teman yang mungkin penasaran, apakah komunitas JSM itu, dan selain DF kita kan hari ini ada Sparkling Night ya, bedanya apa? Nah boleh bisa tanya-tanya ke depan, kita punya welcome booth. Dan juga mungkin bisa teman-teman dari JSM atau yang sudah pernah hadir untuk mengajak temannya yang baru. Coba lihat toleh kiri kanannya, kalau memang belum kenal berarti boleh kenalan dulu. Ya saat ini saya mau mengundang kesediaannya Koordinator Umum JSM, siapa? Cece Angga, untuk memimpin kita nanti dalam doa penutup. Boleh naik ke atas Cece? Di atas aja Cece. Ya, saya mengucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada setiap teman-teman. Boleh di atas aja Cece. Biar kelihatan di atas. Ya, terima kasih kepada semua petugas pelayan hari ini yang boleh melayani kita dari tim pujian, tim musik, ada usher,
kemudian tim multimedia, sosmed, dokumentasi, tim sound, dan seluruh umat yang hadir. Karena kehadiran kita semua satu-satu di sini sangat berarti untuk semua keseluruhan DF ini berjalan. Terima kasih teman-teman. Kalau saya di atas nanti saya mau preaching. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur karena malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk keadaan negara dan kota kami yang aman sampai saat ini dan seterusnya. Terima kasih kalau Engkau boleh mendengarkan setiap doa-doa kami, di mana kami rindu Tuhan melihat Indonesia pulih dari setiap problem yang ada saat ini. Dan Bapa, Engkau juga yang berkati komunitas kami, persekutuan doa kami, dan izinkan Tuhan persekutuan ini tetap boleh menjadi berkat untuk banyak orang. Tuhan berkati para pelayan yang bertugas malam hari ini, petugas kids, sound system, multimedia, setiap kameramen, tim pujian, pemusik, bahkan doa syafaat maupun yang membawakan firman. Tuhan berkati mereka, berkati pekerjaan mereka dan keluarga mereka. Kami juga mau berdoa untuk perjalanan pulang kami. Tuhan sertai kendaraan yang kami pakai. Tuhan tibakan kami di tempat tujuan kami dengan selamat, tanpa kekurangan apapun. Dan Tuhan yang memberikan kami istirahat yang baik, sehingga besok kami boleh bangun, kami boleh segar, kami boleh melakukan setiap aktivitas kami. Dan sertai apa yang kami kerjakan dalam 1 minggu ke depan. Engkau mampukan kami untuk melakukan hal yang sesuai dan sekehendak dengan-Mu. Dan kami mau tutup doa persekutuan kami malam hari ini dengan doa yang Putra-Mu sendiri ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan. Semua diberkati dengan firman yang dibawakan oleh Kojo. Dan saat ini kita mau menutup Domus Fidei kita pada malam hari dengan satu pujian bahwa kita menjadi saksi Kristus akan mengatakan kebaikan Tuhan di dalam menjadi alat kerajaan-Mu.
mau melangkah maju. Sebab Rohku